Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Sebelum saya memulai video pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dorothea Yuinasti. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Unika Santo Paulus Ruteng. Nah, materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang eksponen. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa bisa memahami apa itu eksponen. Yang kedua, siswa bisa mengenali dan memahami sifat-sifat dari eksponen. Dan yang ketiga itu, siswa mampu menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang berkaitan dengan eksponen. Nah, untuk materi eksponen ini juga, kalian sudah atau adik-adik sudah pelajari sebelumnya, yaitu pada jenjang SMP dan juga jenjang SD. Nah, dengan nama lainnya yaitu bilangan berpangkat. Di sini yaitu eksponen ini, nama lainnya itu yaitu bilangan berpangkat. Nah, untuk lebih pahamnya itu, kita harus ketahui dulu, apa itu eksponen atau apa itu bilangan berpangkat. Nah, eksponen atau bilangan berpangkat adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Kita harus ketahui ya, kita harus perlu ingat apa itu eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, misalnya di sini atau contohnya itu 3 pangkat 3. Kita harus kalikan 3 ini dengan dirinya sebanyak 3 kali, yaitu 3 kali 3 kali 3. Nah, kenapa 3 kali? Yaitu karena sesuai dengan pangkatnya ini. Nah, untuk yang kedua yaitu 8 pangkat 6. Kita kalikan 8 ini dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali, yaitu 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Nah, secara umum, perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N, dengan A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat. Nah, untuk pembuktiannya, kita sama-sama lihat slide yang ini. Yaitu, secara umum, jika A elemen bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sampai dengan yang ke N. Nah, kita lihat ini yaitu sifat operasi bilangan berpangkat. Jika A, B bilangan real dan P, Q adalah bilangan bulat, maka yang sifat yang pertama yaitu A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Nah, ini dinamakan dengan sifat perkalian pada operasi bilang berpangkat atau bilangan berpangkat. Nah, untuk yang kedua yaitu A pangkat P bagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memahami bagaimana sifat operasi bilangan berpangkat ini, kita jelas satu persatu mulai dari sifat yang pertama. Nah, untuk sifat yang pertama itu perkalian bilangan berpangkat. Untuk A, P, dan Q elemen bilangan real, maka perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Dengan catatannya, yaitu bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, di sini bilangan pokoknya itu A, dan ini sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya, yaitu A pangkat P tambah Q. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh ini. Yang pertama itu 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Nah, di sini karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya, yaitu 3 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Dan untuk hasil akhirnya yaitu kita kalikan 3 ini dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali. Nah, untuk contoh yang kedua itu tetap sama seperti contoh yang pertama, tapi hanya saja bedanya di sini yaitu bilangan pecahan. Nah, di sini yaitu 1/2 atau setengah pangkat 3 kali dengan 1/2 pangkat 6. Nah, di sini juga karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya yaitu 1/2 pangkat 3 tambah 6 sama dengan 1/2 pangkat 9. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Untuk A, B, dan Q elemen bilangan real, maka pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Di sini, catatannya, bilangan pokoknya itu harus sama. Di sini bilangan pokoknya itu A, yaitu pembilang dan penyebutnya yaitu A.
Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan pangkatnya. Nah, di sini yaitu tidak sama dengan sifat yang pertama ya tadi, yaitu perkalian. Nah, kalau untuk perkalian, kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, untuk pembagian, kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita kurangkan pangkatnya. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memahami tentang sifat yang kedua ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama itu 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 2. Nah, di sini karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 5, jadi kita tinggal kurangkan pangkatnya. Sama dengan 5 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 1. Nah, untuk pangkat satunya itu kita tidak usah tulis. Jadi sama dengan 5. Nah, untuk soal kedua yaitu sama dengan contoh yang pertama, hanya saja di sini pakai pecahan. Nah, untuk yang pertama itu 1/5 dipangkatkan dengan 4 dibagi dengan 1/5 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk ini juga karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 1/5, kita tinggal kurangkan pangkatnya yaitu 1/5 dipangkatkan dengan 4 kurang 2 sama dengan 1/5 pangkat 2. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Untuk A, P, dan Q elemen bilangan real, maka perpangkatan bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Nah, untuk sifatnya ini, pangkatnya itu harus dikalikan. Dengan catatannya atau dengan syaratnya, A tidak boleh sama dengan 0. Karena bilangan apa saja yang dikalikan dengan 0 itu, atau bilangan 0 kalau dipangkatkan dengan bilangan apa saja itu hasilnya 0. Nah, untuk contohnya yaitu 6 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, ini itu karena sesuai dengan sifatnya tadi yaitu A pangkat P dikalikan dengan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Nah, di sini juga 6 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Jadi, pangkatnya itu dikalikan sama dengan 6 pangkat 2 kali 4 sama dengan 6 kali 8. Nah, untuk hasil akhirnya kita kalikan 6 ini sebanyak 8 kali atau kita kalikan bilangan ini dengan bilangan itu sendiri atau dengan 6 itu sendiri sebanyak 8 kali. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi dengan 4 sama dengan 5 pangkat 1/4 dikalikan dengan 4. Nah, untuk ini 4-nya itu habis dibagi, jadi sisanya sama dengan 1 yaitu 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu perpangkatan dan perkalian dua atau lebih bilangan. Nah, saya mau jelas lagi. Untuk sifat-sifat ini, itu dari perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan itu, sifatnya itu tidak sama. Nah, untuk yang perpangkatan dan perkalian dua atau lebih bilangan, untuk A, B, Q elemen bilangan real, maka perpangkatan dari perkalian dua atau lebih bilangan dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu A kali B dipangkatkan dengan P, sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini, di sifatnya ini, A kali B pangkat dipangkatkan dengan P. Nah, semua bilangan yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan dengan P, sama dengan A pangkat P kali dengan B pangkat P. Nah, untuk lebih pahamnya atau untuk lebih memahami dengan sifat ini yaitu kita lihat sama-sama contoh berikut ini. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu 3 kali 5 dipangkatkan lagi dengan 7. Nah, di sini semua bilangan yang ada di dalam kurung ini kita harus pangkatkan dengan 7 yaitu 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Dan untuk hasil akhirnya yaitu kita harus kalikan 3 ini dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali dan kita kalikan 5 ini dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali. Dan hasil dari 3 pangkat 7 dan 5 pangkat 7 ini kita kalikan dan itulah hasil akhirnya nanti. Nah, untuk yang kedua yaitu 3 pangkat 2 kali 5 kali 2 dipangkatkan dengan 4 sama dengan 3 dipangkatkan 2 kali 4. Nah, ini karena 3 ini tadi ada pangkatnya yaitu 3 pangkat 2 harus dikalikan dengan 4-nya ini atau pangkat 4-nya yaitu sama dengan 3 pangkat 8 dan juga 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu kita carikan dulu atau kita kalikan dulu ini 3 ini dikalikan dengan
bilangannya sendiri atau dengan 3 sendiri sebanyak 8 kali, dan hasilnya nanti dikalikan dengan hasil dari 5 pangkat 4, dan hasilnya juga nanti dikalikan dengan hasil 2 pangkat 4. Nah, untuk video pembelajaran pada hari ini kita cukup sampai di sini, dan adik-adik perlu ingat itu bagaimana sifat-sifat dari eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, hari ini kita hanya membahas 4 sifat dari eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, untuk selanjutnya atau untuk video pembelajaran selanjutnya, kita akan lanjut membahas tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen yang hari ini belum kita bahas, yaitu sifat yang keempat, sifat yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang bersedia mendengarkan dan menyimak video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih.